Ya, selamat malam, selamat berjumpa dalam program Olah Nafas. Ini serial kelas lanjutan. Jadi minggu yang lalu atau modul sebelumnya kita berbicara mengenai personality. Nah, sekarang ini sebenarnya adalah lanjutannya. Kalau teman-teman nggak ikut sebelumnya, ya mesti lihat di YouTube sesi sebelumnya, yaitu personality and marriage. Tapi yang sekarang ini juga sebenarnya nyambung dari kelanjutan yang self image atau citra diri. Nah, kalau yang belum ikut dua-duanya mungkin agak susah nyambungnya, tapi ya saya coba pakai bahasa yang gampang supaya kalau lompat langsung ke sini ya, tapi nanti mesti nyari mundur ke belakang atau ya tunggu di grupnya ya, modul citra diri 1, citra diri 2, personality, baru yang sekarang gitu ya. Nah, maka saya akan ulang sebentar tiga modul ke belakang ya yang berhubungan dengan hari ini ya. Hidup ini seperti puzzle dalam bidang apapun ya, yang kadang bisa susah dimengerti ya, menyusun puzzle kehidupan. Nah, salah satu puzzle adalah sebenarnya mengenal diri sendiri. Yang mengenal diri sendiri ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan beberapa alat bantu ya untuk mengenal diri kita sendiri gitu ya. Alat bantu apa? Misalnya ilmu mengenai DISC, temperamen dasar atau foto karakter. Ini satu kelompok ilmu walaupun istilahnya berbeda-beda. Kalau foto karakter ya merah, hijau, kuning, biru gitu ya. Atau kita menggunakan ilmu personality, bukan definisi kepribadian yang seperti saya sampaikan dalam modul sebelumnya. Tapi personality ini bisa menggunakan kalau secara praktisnya ya bisa masuk Google, lalu ketik MBTI atau Enneagram, itu salah satu apps yang menyediakan jasa konsultasi gratis, assessment gratis untuk ngetes personality. Nah, yang WA Group 1 sampai 24, kalau kemarin menjalankan tugas yang saya bagikan, maka tentu sudah tes yang ini. Grup yang lain ya memang belum modulnya, ya belum dikasih link tesnya. Untuk mengenal diri sendiri bisa juga sebenarnya menggunakan sidik jari yang merupakan biometrik sidik jari mewakili atau mengindikasi dari otak. Tidak ada ilmu yang sempurna, nggak ada ilmu yang tepat. Ya mungkin DNA bisa lebih lengkap, tapi DNA sendiri kan bisa mengenai proses metabolisme, DNA mengenai kesehatan, olahraga, kulit, keturunan, minat, bakat, waduh, luas sekali. Sedangkan satu uji aja bisa 8 jutaan. Jadi kalau mau diuji semuanya, ya berapa puluh atau berapa ratus juta kalau mau lengkap. Bisa juga dengan golongan darah, ya walaupun nggak akurat, semuanya nggak ada yang akurat sih. Gitu ya. Maka yang paling enak, kalau mau mengenal diri sendiri, menggunakan berbagai indikator ini. Ya, nah, kita sudah belajar misalnya menggunakan temperamen dasar. Apakah Anda itu kolerik, sanguin, plekmatik, atau melankolik? Kolerik itu pakai foto karakter merah, sanguin kuning, plekmatik hijau, melankolik biru atau ungu. Kalau pakai ilmu DISC, maka kolerik itu dominan. Sanguin itu intim atau influencer. Dominan, intim, stabil, cermat, gitu ya. Itu kalau pakai ilmu DISC. Jadi sebenarnya DISC, foto karakter, dan temperamen dasar itu sama. Kita sudah pelajari selama 2 sesi. Nah, apapun hasilnya juga manusia nggak ada yang sempurna. Manusia bisa kombinasi sanguin kolerik, sanguin melankolik, dan seterusnya. Masing-masing ada kelebihannya, masing-masing ada kekurangannya. Ini kita bicara citra diri 2 modul ya. Bagi angkatan pertama
ya sudah, memang malam ini harusnya buat angkatan yang pertama, ya, angkatan pertama, kedua, tiga. Kecuali yang dari kanker ada yang menanyakan, ya dikasih aja. Mungkin jadi bingung kali malah karena belum lihat belum lihat 3 sesi sebelumnya. Nah, yang angkatan 1 sampai 24 WA group, maksudnya WA group 1 24, yang terakhir kita belajar mengenai personality. Pakai ilmunya Myers-Briggs Indicator. Pakai Myers-Briggs Indicator ini manusia dibagi dalam 16 macam, dan kemarin kita sempat bahas secara praktis aplikasinya dalam pernikahan. Sehingga dengan pola pikir yang dibetulkan, maka bisa memahami diri sendiri dan bisa memahami pasangan lebih baik. Nah, ini saya mengulang aja dari sesi sebelumnya. Ya, kalau Anda tiba-tiba melihat rekaman dari file ini, atau Anda sekarang ikut Zoom ini, Anda dicari ke belakang 3 modul ke belakang, ya, karena kalau nggak nyambung. Nggak nyambung nanti gitu ya, atau udah ikutin aja olah nafasnya, udah teorinya bodo amat begitu ya, ya boleh juga ya, tapi sebenarnya nggak bisa begitu juga. Nah, sekarang kelanjutannya gimana? Kelanjutannya begini, kalau orang dites lalu kesimpulannya kolerik, hasil tes MBTI misalnya ENFP, itu orang bisa berubah nggak? Maka jawabannya bisa, pasti. 100% bisa berubah, ya, kecuali sidik jari nggak berubah. Jadi hasil tes sidik jari, ya kalau ada anak-anak yang kita sidik jari, itu mendeteksi kemampuan otak bawaan, ya, kemampuan otak bawaan. Karena sidik jari itu udah lahir sampai mati nggak berubah. Nah, orang dites umur 20, maka yang terdeteksi nanti adalah kemampuan bawaan. Kemampuan sekarangnya terdeteksi nggak? Bisa, nanti saya kasih contoh. Dan itu sekaligus membuktikan sebenarnya bahwa manusia itu bisa berubah. Nah, nanti aplikasinya gimana? Ya, tunggu sebentar ya. Saya kasih data dulu. Sekarang kembali ke pelajaran yang pernah dipelajari ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ini contoh diri saya. Ini hasil analisa diri saya mengenai kepribadian saya, profil kepribadian. Maka saya kalau DISC, dominan, intim, stabil, cermat, dominan yang merah, ya, influence yang kuning, stabil yang hijau, dan cermat yang biru, tapi ini gambarnya jadi kehijauan. Itu presentasinya 20, 22, 34, 22%. Jadi tertinggi saya sekarang ini adalah kestabilan 34%. Kalau DISC, maka stabil atau plekmatiknya 34%. Nah, ini saya mau cerita dulu. Ini tes tahun 2020. Saya tahun 86, waktu kuliah di IPB, sudah tes DISC, sudah tes temperamen dasar, dan saya 90% sanguin, 10% kolerik. Tahun 86. Tahun 90 saya masuk Astra. Ya, Astra dikenal juga perusahaan yang HRD-nya kuat, dan saya dites dan juga 90% sanguin, 10% kolerik. Dari segi personality maka ENFP. Nah, dengan sanguin 90%, kolerik 10%, bahkan logikanya logika terbalik, sering berpikir out of the box, maka Astra buang otak saya. Dalam arti ilmu saya, sarjana teknologi pangan, ilmunya nggak dipakai. Yang dipakai kepribadian saya, berdasarkan analisa kepribadian itu, saya cocoknya adalah business development. Punya tantangan, senang sekali. Kalau lihat masalah, tambah hidup. Bukan lari, tapi tambah hidup. Kemampuan problem solver tinggi sekali. Maka saya dimasukkan dalam Astra Export, ya, untuk marketing ekspor, ngerintis dari nol, cari buyer sendiri, cari supplier sendiri, dan seterusnya. Singkat cerita, sukses, keluar buka usaha sendiri. Cocok banget sama analisa kepribadian itu, tahun 90. Singkat cerita, tahun 2005, ya sekitar tahun itu, saya tes lagi DISC. Nah, menarik bahwa sanguin saya dari 90% turun menjadi 60%. Melankolik saya muncul 30%, sanguin saya 10%.
kolerik saya 10%. 2005. 15 tahun kemudian, jadi hampir kayak 15 tahun kali, saya tes lagi ya, 2020 sebelum Covid. Nah, ini tadi hasilnya. Ini hasil terakhir 2020 di mana boleh dikatakan sih DISC saya imbang, malah yang paling tinggi stabilnya. Nah, apa yang saya mau katakan dengan hal ini? Bahwa kalau seseorang itu belum mengenal dirinya, nggak mengenal pasangan, nggak mengenal anaknya, nggak mengenal anak buahnya, maka menurut saya assessment itu terbaik. Ya, jadi selalu based on data, bukan rasa, bukan saya pikir, saya kira, saya duga gitu ya, tapi dites. Oh, ternyata suami saya sanguin kolerik, saya plekmatik melankolik. Nah, tapi saya memberikan pesan, hati-hati dengan hasil ini. Itu hasil saat ini, saat dites. Tapi dari teori yang ada dan dibuktikan dengan hidup saya, maka itu bisa berubah. Jadi jangan sampai assessment itu untuk memberi label. Dasar anak kolerik gitu kan, makanya marah melulu. Tunggu dulu ya. Kepribadian, temperamen dasar, foto karakter, bahkan sampai DNA pun kan kita mengenal ilmu yang namanya mutasi DNA. DNA aja bisa berubah, tentu paling susah ya kan. Tapi kalau karakter susah juga, kepribadian lebih gampang. Nah, tapi yang tidak berubah kan cuma dua menurut saya, Tuhan sama setan. Jadi kalau Anda punya suami nggak berubah-berubah, jangan-jangan dia setan. Punya istri nggak berubah-berubah, jangan-jangan dia setan. Yang namanya manusia itu bisa berubah. Nah, cuma dalam hidup bersama, suami istri, kita jangan merubah pasangan. Kalau anak boleh, orang tua punya otoritas merubah anaknya. Bahkan kalau di kantor mungkin lebih mudah merubah anak buah. Tapi merubah pasangan, saya tidak mengajarkan ilmu demikian atau trik demikian dalam hidup ini. Kalau pasangan itu terima apa adanya, kelemahannya dilengkapi. Kalau anak, kelemahannya di training. Nah, tapi kita nggak bahas hal itu, gitu ya. Yang kita bahas sekarang mengenai diri kita sendiri aja. Nah, yang terbaik sebenarnya adalah kita merubah diri kita. Cuma untuk merubah itu kan kita perlu tahu bahan baku kita itu apa. Ya, makanya kemarin kita sudah belajar mengenai diri kita, gitu ya, yang saya sebut dengan bahan baku sebenarnya, gitu ya. Oh, ternyata berdasarkan DISC, temperamen dasar, foto karakter, saya orangnya dominan, foto karakter saya merah, temperamen dasar saya kolerik. Oh, ternyata berdasarkan ilmu personality MBTI, saya seorang ENFP atau seorang ENFJ atau dan seterusnya, ada 16 macam. Nah, oh, ternyata istri saya, kalau saya kemarin cerita, ISTJ, saya ENFP, kami berbeda 180 derajat. Kalau nggak paham, ini kemungkinan cerainya paling tinggi. Tapi karena paham, jadi tim yang luar biasa yang saling melengkapi. Jadi sebenarnya ilmu ini bisa dipakai untuk menyiasati hidup. Memahami orang lain, memahami diri sendiri. Tapi kalau mau lebih advance lagi, selain memahami diri sendiri, maka merubah diri sendiri. Kan yang tidak bisa berubah cuma dua, Tuhan sama setan. Jadi jangan bilang begini, memang saya begini, mau terima apa tidak? Memang saya itu dari sononya begini, gitu. Emangnya lu setan gitu ya, nggak berubah gitu ya. Manusia itu bisa berubah, yang tidak bisa cuma Tuhan sama setan, udah. Ya. Nah, tadi kan saya kasih contoh diri saya tahun 90 dengan tahun 2020 bedanya banyak sekali. Dari sanguin kolerik, sanguin 90%, sekarang hampir imbang, malah plekmatiknya, stabilnya paling tinggi. Jadi orang itu bisa berubah. Nanti saya hubungkan ke olah nafas, gitu ya. Memang hubungannya agak jauh, tapi bisa. Ya, bisa didekatkan. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Nah, mengenai diri saya sendiri, saya punya keseimbangan otak kiri kanan imbang. Jadi kiri kanan 50%. Ya, kalau kiri itu banyak logika. Tapi kalau imbang gini, kadang bisa bikin orang lain mumet juga. Terlalu banyak pertimbangan. Mendingan kirinya dominan, ya dia pasti logis, gitu ya. Kanannya dominan, dia perasaannya kuat. Kalau imbang begini, kalau punya anak yang imbang begini, ya siap-siap aja. Susah mengambil keputusan karena penuh dengan pertimbangan. Tapi berbeda kalau otaknya diisi dengan banyak ilmu pengetahuan, sehingga keseimbangan itu tidak mempengaruhi kecepatan dalam mengambil keputusan. Nah, yang saya mau ceritakan lagi apa? Tahun 2020 waktu saya dites,
ini mengenai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kecerdasan di otak saya. Yang menonjol saya itu kecerdasan imajinatif kreatif. Makanya saya jadi pelukis cocok, animator benar. Gitu ya. Walaupun saya nggak sekolah animasi, saya seorang animator, punya sekolah animasi, dan sekarang menjadi direktur animasi. Lalu saya punya pengamatan observasi juga di atas skala 12. Yang di atas skala 12 itu bagus banget, termasuk cerdas dalam bidang itu. Jadi saya punya kekuatan imajinatif kreatif sama pengamatan observasi. Makanya kalau mengamati gitu ya, mengamati ilmu ini, olah nafas, lalu meditasi, lalu neuroscience, gizi dan sebagainya diamati, itu memang keahliannya begitu, ya. Observasi, keadaan, simulasi dan sebagainya. Nah, yang menarik lagi yang saya mau bagikan, gitu ya, nanti baru aplikasi untuk teman-teman. Misalnya kemampuan komunikasi nonverbal. Misalnya menulis, saya itu rendah, cuma 8. Nah, yang putih ini, ya kalau saya baca di bawahnya, muncul menandai adanya dorongan minat yang lebih tinggi dari bakat. Jadi saya sekarang punya kemampuan nonverbal menulis itu melampaui angka 14. Makanya saya punya buku sudah 66. Ini sebenarnya bukan potensi dasar saya. Potensi dasar saya dalam komunikasi nonverbal malah cukup rendah dibandingkan semua potensi. Betul, waktu dari sampai kuliah saya nggak suka menulis, tapi saya berubah menjadi penulis buku, bahkan penulis yang sangat efektif dengan skala kemampuan melampaui 14. Demikian juga dengan interpersonal berkembang melampaui skala 16. Jadi sebenarnya ini contoh saja bahwa manusia bisa berubah. Buktinya saya berubah. Nah, apalagi yang saya mau sampaikan sebelum nanti saya akan hubungkan dengan berikutnya ya. Nah, bahwa apa yang kita pelajari dalam teori sebelumnya mengenai kepribadian, orang sanguin, pragmatik, melankolik, bahkan mengenai kemampuan ya, itu semuanya bisa berubah. Kenapa demikian? Oke, sekarang saya kasih ilmu yang lain. Ini bagian dari ilmu yang namanya neuroscience ya. Ilmu mengenai otak. Ilmu mengenai otak ini juga luas sekali gitu ya. Tapi salah satu waktu tahun 2000-an saya menulis buku namanya Anak Multiple Intelligence. Lalu berkembang menjadi buku Anak Cerdas. Lalu ketika saya belajar yang saya sampaikan sekarang ini nanti sebentar ya, buku saya tambah bagian mengenai brain plasticity. Otak itu plastis. Sehingga bukunya saya ganti maksimalkan otak anak Anda, maksimalkan otak Anda. Karena otak itu bisa dirubah. Jadi teorinya tentunya panjang sekali. Tapi singkatnya, otak kita ini ada otak cadangan. Ya, neuron-neuron yang jumlahnya miliaran itu ada yang nggak dipakai. Menjadi neuron cadangan atau otak cadangan. Nah, itulah yang membuat otak itu bisa menjadi plastis. Apa itu plastis? Karet itu elastis. Ditarik, balik lagi, berarti elastis. Nah, kalau otak itu plastis. Plastis itu kayak clay, lempung, tanah liat, malem, ya, clay, tanah liat. Itu bisa dibikin dibikin kotak. Ya, kotak. Dibunderin dong, ya bunder gitu ya. Artinya apa? Bisa dibentuk. Jadi plastisitas otak. Otak itu plastis, artinya bisa dibentuk. Plastisitas, plastis itu dari kata Yunani plastisio, to form, bisa dibentuk. Jadi otak itu bisa dibentuk. Nah, saya kasih video singkat ya. Nanti atau sebelum video singkat saya tunjukkan dulu, teman-teman juga bisa lihat, cari di YouTube ya. Cari jurnal juga bisa kalau suka baca ya. Menurut saya gampang itu kan YouTube ya, apalagi yang ada animasinya. Tapi saya tunjukkan dulu. Kalau yang suka bahasa Inggris ya ini carinya brain plasticity ya, nggak usah pakai kata meditation ya, brain plasticity ya. Nanti kalau mau dihubungkan dengan olah nafas ya bahasa Inggrisnya itu bisa breathing teknik atau meditasi aja gitu ya. Maka nanti akan langsung nyambung ke workshop malam hari ini. Tapi otak itu plastis,
langsung dihubungkan ke meditasi, gitu ya. Maka akan ada banyak sekali file-file yang menjelaskan bahwa memang otak itu bisa dibentuk, bisa dibangun, bisa disusun kembali dengan bermeditasi. Ya, ini akan menjadi pelajaran yang menarik kalau teman-teman ketik aja brain plasticity. Kalau bahasa Indonesia ada juga, ya malah sederhana banget sebenarnya ya. Ketiknya gimana? Plastisitas otak, gitu ya. Ketik aja plastisitas otak. Nah, otak kita seperti plastik, ya harusnya enggak sih, clay ya. Plastis itu plastisiu, gitu ya. Nah, ini berguna juga mengenai plastisitas otak itu untuk stroke, ya. Kenapa sih, gitu ya? Nah, ini banyak sekali yang bahasa Indonesia juga banyak. Ketik aja plastisitas otak, gitu ya. Ilmunya apa namanya, penjelasannya luar biasa banyaknya mengenai plastisitas otak, ya. Aplikasinya pada pendidikan anak usia dini dan seterusnya, ya. Nah, otak itu plastis, plastisio, to form, bisa dibentuk. Nah, ini juga sebenarnya menjadi dasar harapan untuk kesembuhan. Nah, makin saya bawa ke kesembuhan, ya. Misalnya ada orang kena stroke. Waktu kena stroke itu otak yang mengatur jalan kaki itu rusak. Nah, sekarang supaya sembuh gimana? Ya, otak yang mengatur jalan kaki diperbaiki. Wah, sudah tua susah, kan? Kalau anak kecil lebih gampang. Anak kecil itu tulangnya patah, digigit, nyambung cepat, kuatnya lagi. Udah tua kan susah, gitu ya. Tapi tunggu dulu. Ilmu plastisitas otak ini salah satunya bahwa ketika otak yang ngatur jalan kaki kena stroke rusak, maka ada dua opsi sebenarnya. Otak yang rusak diperbarui atau dibangun sebuah fungsi baru menggunakan otak-otak cadangan, neuron-neuron cadangan disambung satu menjadi satu, menjadi sinapsis, ya, menjadi kayak DNA baru, sebuah fungsi baru untuk berjalan. Itu kira-kira bisa disederhanakan begitu. Maka mengenai plastisitas otak ini juga dipakai oleh banyak motivator, banyak para coach, ya, untuk berani melatih orang-orang punya kemampuan yang secara dasar kemampuannya nggak ada atau rendah sekali. Seperti saya misalnya melatih diri saya, kan saya orangnya SD, SMP, SMA sukanya ngoceh, ngomong, nggak suka nulis. Mau ada ujian, cari aja orang melankolik yang rajin nulis, pinjem dong fotokopi. Kan kita orang sanguin suka pandai merayu, lalu kita fotokopi. Jadi saya punya kemauan menulis, kesukaan menulis, kemampuan menulis rendah sekali. Tetapi karena saya tahu bahwa otak itu plastis, ternyata saya bisa bikin sebuah kemampuan yang secara DNA nggak ada. Nah, itulah hebatnya ilmu plastisitas otak. Jadi kalau ada orang, kakeknya, buyutnya, udek-udek siwur, canggah, bisa musik, dan dia bisa musik, artinya punya DNA musik. Tapi 7 turunan ke atas, nggak ada kemampuan musik. Bahkan di tes DNA, memang nggak ada bakat musik. Nggak usah khawatir, pergi aja ke motivator. Pergi ke coach, dimotivasi, dilatih, waduh, bisa sedikit dipuji, bisa lebih dikit lagi dipeluk, bisa musik sedikit lagi kasih hadiah, waduh, terus ya nggak bisa, nggak ada DNA-nya, latih terus lagi, ya nggak bisa, nggak punya keturunan, latih terus lagi, ya susah banget, latih terus lagi, gitu ya. Nah, maka butuh ketekunan, butuh konsisten, bahkan tambah satu lagi, butuh dengan senang hati. Ketika saya melatih untuk menulis, waduh, 4-5 tahun ditolak terus sama Gramedia. Tak cetak sendiri aja. Saya sampai sekarang saya masih punya perusahaan percetakan. Sekarang nyetak untuk buku-buku anak-anak. Dulunya buat nyetak buku saya sendiri. Gramedia tolak terus, saya cetak sendiri. Bagi-bagi aja ke desa-desa. Lalu orang banyak yang berterima kasih. Makasih Pak Jarod, saya dapat kesenangan. Saya nulis lagi. Ya akhirnya singkat cerita hampir 8 tahun kemudian buku saya diterima Gramedia. Dan sejak itu terus hampir setahun 1 buku, 2 buku, 1 buku sampai sekarang 66 buku. Jadi saya membangun di otak saya ada sebuah kemampuan yang waktu lahir itu nggak ada. Dites dalam analisa otak saya tadi itu yaitu kemampuan komunikasi nonverbal. Itu hanya 8 skalanya, tapi naik menjadi 14 skala. Di mana minat mengalahkan bakat. Nah, minat itu drive, kemampuan, passion, keinginan,
mau udah pokoknya mau. Nah, itu salah satu aplikasi mengenai plastisitas otak. Nah, sebenarnya otak itu tidak hanya untuk soal kemampuan, tapi juga untuk kesembuhan. Apapun, fungsi apapun, mau fungsi musik, fungsi public speaking. Makanya kalau para coach ya kayak saya, Pak Ibu Maririana, James Gui, Tung Desem segala macam itu kan, kalau tapi Tung Desem nggak main di remaja ya, Adamko dari Singapura itu kan, remaja Anda tuh mau bisa apa sih? Saya latih lah pasti bisa, kira-kira begitu kan, berani ngomong begitu. Nah, memang akhirnya dilatih ya bisa benar. Maririana makanya buka sekolah public speaking gitu ya, karena memang manusia itu kalau mau asal mau aja. Jadi banyak orang nggak mampu itu bukan karena nggak mampu, karena nggak mau. Begitu mau ya nggak mampu aja bisa mampu. Itu karena plastisitas otak. Nah, plastisitas otak ini bisa diarahkan kemana-mana, termasuk untuk kesembuhan. Jadi misalnya ada yang lumpuh nih, nggak bisa jalan gitu ya, mulai dibayangkan berjalan, yakin bisa berjalan, mulai berkata-kata saya akan jalan, dan mulai latihan jalan. Kalau duduk di kursi roda terus, ya kakinya mengecil. Latih terus, dapatkan kesenangan, bukan paksaan. Kalau dipaksa nggak terjadi. Jadi kalau orang latihan musik itu nggak dengan senang hati. Nah, sekarang saya tunjukin videonya dulu dah, ya biar lebih makin jelas. Gimana supaya terjadi sebuah kemampuan baru? Ini singkat banget ya, cuma 3 menit kali videonya. Good morning. So when I was in graduate school, I was a runner, and a friend and I decided that we're going to run the Boston Marathon. And so we started training, and we overtrained, and I developed knee and back problems. Salah file. Sebentar. Oke. Researchers have known for decades that meditation can improve someone's physical and mental health. It can relieve stress, lower blood pressure, and lift someone's mood. But only in the last 10 years have neuroscientists taken a serious look at the changes in brain structure underlying some of meditation's benefits. Like everything else we do, meditation rewires our neural circuits, pruning away the least used connections and strengthening the ones we exercise most. Studies looking for signs of these changes usually focus on mindfulness meditation, which challenges people to keep their attention fixed on their thoughts and sensations in the present moment. Scientists acknowledge that many of these studies are small and not ideally designed, but at this point, researchers have gathered enough evidence to be confident that their findings are not just flukes. Experiments suggest that Buddhist monks have really robust connections between scattered regions of their brains, which allows for more synchronized communication. Expert meditators also seem to develop an especially wrinkly cortex, the brain's outer layer. We depend on the cortex for many of our most sophisticated mental abilities, like abstract thought and introspection. Several studies have confirmed that meditation can increase the volume and density of the hippocampus, a seahorse-shaped area of the brain in the middle of the skull that is absolutely crucial for memory. And although areas of the brain responsible for sustaining attention usually shrink as we age, meditation counteracts this decay. An increasing number of studies show that meditating for as little as 12 to 20 minutes a day for several weeks can sharpen the mind. In these studies, meditators have scored higher on tests of attention and working memory, which is the ability to temporarily store and manipulate information in one's mind. Some lifelong meditators in their 50s and 60s can even outperform 20-somethings on tests of visual attention. So if you're interested in trying meditation, you should probably start as soon as possible. For Scientific American's Instant Egghead, I'm Ferris Jaber. Ya, penjelasan singkat ya bahwa meditasi yang saya gunakan istilah olah nafas, tapi bukan yang Wim Hof ya.
Wim Hof 1-2, maksudnya kalau Wim Hof ya Wim Hof yang modul setelah ice bathing, yaitu mind focus ya. Di mana kita tutup mata, ambil nafas pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan, lalu kita mulai belajar melatih otak. Seperti body scanning, merasakan kepekaan organ-organ tubuh, atau sekedar tarik nafas, lepas nafas pelan-pelan sambil mengucap syukur, atau yang kita pernah lakukan adalah self image, ya, kita membangun mindset. Nah, itu ternyata mengaktifkan otak, baik hipokampus, amigdala, ya, amigdala itu berhubungan dengan empati simpati, makanya anak kebutuhan khusus, misalnya autis yang biasanya amigdalanya bermasalah dan tidak punya empati simpati, sehingga kemampuan relasinya rendah sekali, ya mestinya olah nafas bisa membantu. Cuma masalahnya kan mereka susah mendapatkan instruksi. Kalau mereka mau mengikuti instruksi, mampu mengikuti instruksi, ada harapan. Demikian juga memperbaiki prefrontal cortex. Jadi orang bisa lebih mudah fokus. Lalu memorinya makin kuat, nggak pikun-pikun. Maka tadi disampaikan, walaupun singkat ya, ada sih video-video yang lebih lama, tapi panjang banget, bahwa orang-orang yang berusia 60-an, ketika mereka baru mulai belajar olah nafas, kayak saya, 60 tahun gitu ya, maka waktu mereka umur 80 tahun, ini seperti misalnya Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, yang dulu gitu ya, itu kan termasuk dalam penelitiannya John Kabat-Zinn, orang-orang yang melakukan meditasi. Bukan hanya muridnya dia tok, tapi dia teliti dari orang-orang yang rajin seperti itu, dan cukup menarik bahwa otaknya seperti orang umur 20 tahunan. Jadi nggak pikun. Kenapa? Karena memang kalau nanti dilihat di YouTube yang lain ya, silakan dicari ya, misalnya yang Wim Hof Study atau yang MBSR, Mindful Based Stress Reduction, yaitu singkatan dari MBSR. Nah, itu orang-orang yang berolah nafas itu sampai di scanning otaknya pakai MRI, body scanning pakai mes alat gitu ya. Maka prefrontal cortex bagian depan ini mengembang. Nah, apa hubungannya dengan yang tadi? Tadi kan kita bahas mengenai kepribadian, pemahaman dasar, foto karakter. Ini tempatnya di mana sih? Ya kepribadian atau nyawa, bisa nyawa itu ya kalau nafas ya, udara. Kalau nyawa sering kan bilang darah gitu. Tapi darah pun kan dipengaruhi sama nafas. Begitu bernafas darahnya alkali. Tapi kalau bicara kepribadian, bicara perasaan, sebenarnya di otak loh. Jadi kalau orang itu misalnya sedih, gembira, bayangin laut yang tenang, bayangin neraka, bayangin dikejar anjing, maka di mana perubahan aktivitas? Kalau alatnya ini dalam tubuh dikasih alat ukur semuanya, maka di otak lah terjadi aktivitas. Jadi sebenarnya perasaan itu juga di otak. Makanya sebenarnya meditasi itu ya melatih hati, tapi hati itu di mana? Hatiku sedih itu kan paru-paru. Hatiku berdebar-debar itu kan jantung. Ya, kalau saya sebagai orang beragama, ya Nabi Sulaiman pun ya berkata bahwa dalam hati manusia merancang-rancang pikiran yang jahat. Jadi hati itu tempat merancang. Di mana merancang? Di dengkul ya enggak kan? Jadi pikiran juga kan? Jadi hati itu ya sebenarnya di pikiran, di otak gitu ya. Kalau mau ilmiahnya hatiku sedih, tapi aneh ya, hatiku sedih. Makanya sebenarnya olah pikir, olah hati, ya olah otak ini. Dan menariknya dengan berolah nafas, amigdala mengembang, hipokampus membesar sehingga memorinya kuat, prefrontal cortex aktif. Jadi bagian-bagian otak yang mengatur, ya otak ini yang mengatur perasaan, mengatur hormon, sentralnya di mana? Ya yang produksi hormon kan kelenjar endokrin. Tapi yang mengatur siapa kalau bukan otak? Nah, ini membuat sebenarnya sebuah pengharapan di dalam kesembuhan. Termasuk misalnya orang yang mengalami kerusakan otak bagian tertentu, sehingga fungsinya misalnya tadi berjalan nggak bisa. Maka bukan yang rusak diperbaiki, dibangun sistem baru. Nah, membangun sistem baru itu kalau masuk ke YouTube lagi, nanti ketik yang namanya sinapsis. Atau ya plastisitas otak. Di mana misalnya kayak tadi, saya kasih contoh misalnya, membangun kemampuan bisa musik, tapi secara DNA tidak ada kemampuan musik. Waktu orang belajar teori musik, maka itu sebenarnya baru terjadi fenomena biolistrik
antar neuron satu dengan neuron lain di dalam otak. Karena otak itu ada sel-sel otak gitu ya, ada dendrit, ada neurit, ada akson, itu jelimet kalau jelasinnya, di mana memancarkan transmitter ya, saling menembakkan kayak energi gitu, itu dalam otak, padahal kecil banget gitu ya. Nah, itu kalau orang belajar tuh baru kayak terjadi transfer data. Tapi ketika latihan, maka mulai mengkonek, menyambung antara neuron satu dengan neuron yang lain gitu ya, itu kayak jaringan-jaringan gitu mulai nyambung, membangun sebuah fungsi baru. Makanya kenapa harus berkali-kali, kayak body scan harus berkali-kali, sampai kemampuan kita itu makin peka, makin peka, makin peka. Panca indera kita makin tua bukan makin pudar, makin peka. Sekarang aja saya udah berapa bulan kan ya, dari tahun lalu Oktober, sekarang olah nafas sudah dapat 6-7 bulan. Sekarang istri saya udah terheran-heran tuh, kalau malam hari ya misalnya ada nyamuk gitu, saya dengan tidur mata tertutup, ambil raket, cetek, cetek, cetek. Saya dengar arah mana nih, kayaknya arah 30 derajat, 50 cm, cekrek. Nggak pakai lama, saya bisa nangkep nyamuk dengan mata tertutup gitu ya, sebelah kiri, cekrek, sebelah kanan, cekrek. Jadi nggak usah bangun nyalain lampu, malah nanti nyamuknya pergi. Jadi saya tetap sambil tidur. Kalau sekarang kalau tidur saya raket nyamuk itu di antara saya dan istri saya taruh gitu. Kalau pakai AC nyamuknya nggak datang. Nanti begitu menjelang pagi kadang AC-nya dimatiin nyamuknya baru datang gitu ya. Ya paling saya matiin nyamuk dulu, nanti habis kan udah tidur lagi pules gitu. Tapi kadang-kadang pas mau tidur nyamuknya udah datang gitu. Dan nggak usah nyalain listrik, nggak usah bangun, nggak usah buka mata. Wong telinga kita peka banget gitu. Sampai istri saya bingung. Kok kamu bisa sih? Sambil merem aja dapat, kan kedengeran gitu. Kalau saya nggak denger itu ya, telinganya kurang peka di pelola nafas. Jadi Anda akan punya hal-hal yang nanti mungkin jadi bingung-bingung sendiri. Kok saya jadi mampu begini ya? Kok mampu begini gitu ya? Dan itu bukan kemampuan setan gitu ya, kemampuan manusia. Kan kelelawar itu tutup matanya terbang dia nggak nabrak. Itu kan kemampuan telinganya ya. Ada sonar gitu kan sehingga dia bisa mendeteksi. Nah, kita nggak tahu nanti atau mungkin perlu bakat juga, yang pasti ya sekarang ini saya bisa begitu gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga nggak perlu begitu kali ya, gitu ya. Yang penting sembuhlah gitu ya. Nah, sama juga dengan olah nafas itu kan terutama yang mulai body scan, modul inner healing, ya nafas segitiga, itu kan kita mulai mengarahkan pikiran. Ya, untuk mengarahkan pikiran, wah ini glukosamin menuju dengkul, oksigen menuju sana. Itu sebenarnya itu ada bukan tanpa ada apa-apa gitu ya, karena memang di otak kita itu bekerja, terjadi sesuatu. Nah, malam ini kita akan praktek, tapi saya akan hubungkan ke kepribadian, kembali ke modul yang sebelumnya, di mana kita sudah belajar bahwa diri kita itu ada sanguin, pragmatik, melankolik, dan waktu kita tema gambar diri, saya ajak teman-teman untuk bersyukur, terima kasih Tuhan, saya orangnya orang lain menganggap saya orang yang kasar, tidak berperasaan, keras, tapi saya tahu sekarang saya orang kolerik. Yang dari sisi yang lain, saya orang yang tegas, orang yang komitmen, berani punya target. Nah, itu artinya lewat assessment temperamen dasar, kita mulai menerima diri sendiri sebagai orang kolerik. Atau melalui assessment personality, kita tahu kita ENFP, saya ya, istri saya ISTJ. Nah, itu sebenarnya baru tahap awal bagaimana kita menerima diri sendiri. Nah, hidup ini masih harus dilanjutkan sebenarnya. Untuk orang lain, kita lanjutkan dengan menerima orang lain. Tapi untuk diri sendiri, dengan menyambung ilmu plastisitas otak tadi, dan kita mundur mengenai kepribadian, di mana dengan berolah nafas, otak-otak bagian otak ini berbagai macam, bahkan semua bagiannya mulai aktif, maka ada harapan kita mulai mengatur ulang otak kita, mengatur ulang kepribadian kita. Dengan kata lain, kepribadian itu bisa dirubah, tapi jangan mengubah orang lain. Stres, ludrek, menikah itu jangan mengubah orang lain. Yang mengubah darah tinggi, yang dirubah darah rendah. Merubah diri sendiri. Begitu saya berubah, istri saya mendapat teladan perubahan. Dia bisa berubah ya. Anak saya mendapat inspirasi atau teladan perubahan. Papa bisa berubah ya.
Berarti saya bisa juga dong. Nah, itu dia. Ya, jadi kita harus merubah diri sendiri. Sekali lagi, siapapun kita, kan kita nggak sempurna. Kita sudah belajar. Kolerik, lebihnya apa, negatifnya apa. Melankolik, lebihnya apa, kurangnya apa. Nah, langkah selanjutnya, maka kita mengubah diri sendiri. Karena itu bukan label diri kita, tapi itu bahan baku kita. Jadi berbeda ya. Dengan ilmu assessment, kamu tuh memang kolerik, dasar kolerik. Nah, artinya kita memberi label. Label kepada orang lain, label kepada diri sendiri. Kalau saya ilmunya beda, bukan memberi label. Itu bahan baku kamu, itu bahan baku saya. Saya bisa berubah, kamu pun pasti bisa berubah. Tapi sebelum kamu bisa berubah, kita harus menunjukkan saya berubah. Nah, berubah itu dimulai dari mindset. Berubah itu dimulai dari pikiran. Bahwa ngerti secara ilmu bisa berubah gitu ya. Kadang kalau misalnya ya nggak bisa lah, emang dari sononya begitu, ya sampai mati nggak berubah. Jadi memang kita masuk di kelas ini sudah maju daripada kelas-kelas bicara soal diabetes, jantung, pH rendah, kanker, itu kan kesembuhan fisik ya. Ada yang lebih penting lagi sebenarnya kesembuhan batin, bahkan lebih penting lagi kesembuhan kepribadian. Sehingga kita menjadi pribadi yang berubah. Dan pribadi itu bisa berubah kecuali setan sama Tuhan, kan begitu ya. Maka kita akan mengubah diri kita. Kita percaya bahwa kita bisa berubah. Nah, sekarang sebelum kita bernafas, latihan, jadi ini pendahulunya agak panjang ya. Apa sih yang memicu perubahan seseorang? Peristiwa traumatis. Bercerai, lalu berubah deh, nggak keras kepala lagi gitu ya. Ditipu, lalu berubah deh, nggak ceroboh lagi. Egois, sakit hampir mati gitu ya, baru ingat kekekalan, ingat surga, ingat neraka, lalu boleh mikir gimana berbuat baik mumpung masih hidup. Jadi kadang-kadang peristiwa traumatis itu mengubah. Ya alangkah baiknya sih kalau kita bisa tanpa peristiwa traumatis ya, tapi kadang-kadang hidup itu kan memang nggak bisa dihindari. Kalau mungkin maaf nih misalnya orang bandel gitu, mungkin jangan-jangan dengan peristiwa traumatis baru berubah. Sombongnya minta ampun gitu ya, di mobil disalip aja ngamuk gitu. Mungkin kejadian ya yang diamuk pas oknum angkatan gitu, ganti dikebukin, nah itu peristiwa traumatis, lalu jadi nggak emosian lagi. Jadi orang bisa berubah karena peristiwa traumatis. Orang bisa berubah karena pendidikan. Orang yang lelet, nggak disiplin, ya. Sekolah di Jerman 5 tahun gitu ya. Mungkin pulang dari sana disiplin. Kenapa? Lingkungan. Kenapa? Karena mindset, paradigma, pendidikan. Jadi orang bisa berubah karena lingkungan, orang bisa berubah karena pendidikan, orang bisa berubah karena kejadian traumatis, kejadian dalam hidup ini, atau dikombinasi sudah mengalami kejadian traumatis, sakit, lalu berubah. Nah, atau memang kita berubah secara sadar. Atau kejadian-kejadian itu memicu kita pada kesadaran. Itu beruntung. Teman-teman beruntung kalau misalnya lewat kejadian sakit, terus jadi kita ketemu di komunitas, jadi tahu pelajaran soal hidup bisa berubah, lalu berubah. Gitu ya. Jadi mensyukuri kalau nggak sakit, mungkin saya nggak berubah hidup ini, gitu kan? Mulai mengerti, wah ternyata Tuhan izinkan terjadi untuk hal ini. Nah, lalu berubah. Yang repot kalau sudah mengalami peristiwa nggak berubah gitu, atau berubahnya makin jelek, ya sudah, maaf nih gitu ya, mati dalam kepahitan, mati dalam sifat yang jelek, sudah mengalami peristiwa macam-macam nggak berubah juga. Nah tentunya kan kita semoga tidak seperti itu, gitu ya. Nah kita akan mulai olah nafas, ya namanya sebentar ini, oke. Saya colokin baterai dulu. Ya. Kita olah nafas namanya membangun kepribadian. Lanjutan dari personality yang sesi sebelumnya kita bicara personality. Nah, sekarang kita bicara namanya membangun personality, membangun kepribadian, mengubah kepribadian. Dasarnya secara teori manusia bisa berubah, DNA bisa berubah, temperamen dasar bisa berubah. Nggak ada yang nggak bisa berubah. Dasarnya adalah otak kita memang plastisitas otak.
di mana otak bisa berubah. Dasarnya lagi, banyak sekali yang sudah mengadakan penelitian bahwa meditasi atau olah nafas ternyata membuat struktur otak berubah. Bisa dilihat di YouTube, ya. Kalau mau cari artikel, ya pasti ada juga. Tapi kalau mau gampang kan YouTube aja gitu ya, penjelasan-penjelasan disertai dengan berbagai analisa, animasi, dokumentasi waktu di scanning MRI otaknya dan perubahan apa, ada datanya, ada dokter yang menyampaikan. Jadi meditasi merubah struktur otak menjadi lebih baik. Nah, kita gunakan istilah adalah olah nafas. Nah, kita olah nafasnya apa? Sama dengan Nah, sebenarnya kalau di kelas modul lanjutan ini kan untuk kelas WA Group 1 sampai 24 ya. Sebenarnya teman-teman tuh bebas ya. Mau olah nafas segitiga boleh, mau olah nafas water breathing, tarik nafas 8 detik, atau 12 detik, atau 6 detik, lepaskan 6 detik, tarik nafas 8 detik, buang 8 detik yang sama, namanya water breathing. Nah, malam begini, untuk ngantuk enaknya yang whiskey breathing, boleh. Tarik 6 detik, buang 8 detik. Atau tarik 4 detik aja cepat, buangnya 8 detik. Namanya whiskey breathing. Biar cepat ngantuk, lalu tekanan darahnya turun. Karena water breathing menurunkan denyut jantung. Ya, pulsanya akan turun, lalu jadi ngantuk. Atau teman-teman memang denyut jantungnya udah rendah gitu ya. Saya yang water breathing aja yang biasa, boleh juga. Wah, saya mau sekalian kalau gitu biar pH-nya naik, saya mau nafas segitiga. Boleh juga ya. Bahkan nanti lama-lama teman-teman latihan tanpa audio dari saya karena udah mulai berkali-kali kan akhirnya ngerti esensinya. Oh, pokoknya nafas yang tidak seperti biasa. Saya tekanan darahnya, pulsanya tinggi, mau turunkan berarti buangnya lebih pelan. Ya, tarik nafas 6, buangnya 8, atau tariknya 4, buangnya 8. Ya, kalau buangnya lebih lama, denyut jantungnya turun. Ya, denyut jantung pulsa. Kalau pasang oximeter yang di bawah, di atas saturasi, di bawah denyut jantung. Tapi dalam metode-metode ini kita nggak usah pasang saturasi, ya nggak usah pasang oximeter, kecuali belum pernah mencoba, gitu ya. Kalau buangnya lebih pelan, maka menurunkan denyut jantung dan bikin ngantuk. Ya, kalau berbareng-bareng pelan gitu ya, tapi tarik 8, buang 8, yaitu menstabilkan, ya, menstabilkan hormon, tenangan jiwa, menstabilkan denyut jantung. Jadi teman-teman makanya nanti bisa pilih yang mana. Nah, tapi karena ini kelas bersama-sama, ya saya akan menghitung tarik lepas yang 8 detik. Tapi teman-teman nggak usah ikuti, nggak apa-apa ya. Saya mau nafas segitiga aja deh, gitu ya. Karena tadi sore saya barusan terima WA, ada orang yang sakit alergi, ya, alergi kulit. Lalu ketika kambuh-kambuh, minum obat aja kambuh-kambuh melulu, gitu ya. Sejak olah nafas nggak kambuh lagi, tapi yang paling membuat kayak betul-betul sembuh gitu yang olah nafas segitiga. Yang tarik, tahan, lepas gitu ya. Kalau teman-teman belum terbiasa itu nanti malah jadi mikir tekniknya, nggak jadi mikir esensinya. Padahal kita pola nafas yang kelompok ini tuh lebih banyak di esensi. Ya. Gimana kita mengatur pikiran. Maka saya sarankan ya pilih aja di antara water breathing atau whiskey breathing. Kalau water breathing tarik 8 detik, buang 8 detik atau malah 12 detik juga boleh kalau kuat. Kalau whiskey breathing tariknya 4 atau 6, buangnya 8 atau 10. Jadi buangnya lebih pelan-pelan ya. Oke. Kita akan mulai. Saya akan tutup video saja karena saya tidak praktek ya. Saya belum buat rekaman audionya. Jadi saya akan memberikan aba-aba buat teman-teman selama 30 menit lalu kita selesai ya. Ya, mari kita mulai dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Mata ditutup, mulut tersenyum, bahu santai,
tapi badan postur tegak. Boleh duduk bersila, boleh duduk di kursi, bahkan kalau karena kondisi tertentu mau berbaring di tempat tidur ya nggak apa-apa juga ya. Tapi kalau dari gurunya ya terbaik dikatakan duduk bersila atau namanya meditasi duduk ya. Duduk bersila di lantai. Kalau kakinya kesemutan ya duduk di kursi tidak apa-apa. Tapi metode yang ini tutup mata, mulut tersenyum, tarik lewat hidung, keluar lewat hidung. Ya, mari kita mulai. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teman-teman terus lanjutkan bernafas pelan-pelan, tarik pelan-pelan, dan nanti juga buangnya pelan-pelan. Dan kita berdoa bersama-sama secara doa secara umum. Ya Tuhan, kami malam hari ini datang kembali kepada Tuhan. Kami mengambil nafas dari Tuhan. Kami mengambil nafas kehidupan. Nafas kehidupan dari Tuhan yang menyembuhkan. Nafas dari Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang ajaib. Saat kami bernafas perlahan-lahan, tubuh kami menjadi alkali, saturasi kami naik. Tapi lebih mengagumkan lagi ya Tuhan saat kami bernafas, teman-teman ilmuwan melakukan penelitian bahwa otak menjadi aktif, amigdala, hipokampus, prefrontal cortex semuanya membaik. Sembuh dari kepikunan, bahkan yang menarik ya Tuhan, kerusakan-kerusakan di otak diperbaiki, sebuah harapan baru tentang cara kesembuhan yang luar biasa. Kami semakin menyadari bahwa kami sebagai manusia, tubuh kami juga tidak terlepas dari pikiran kami. Ketika kami berpikir hal-hal yang baik, membayangkan hal-hal yang baik, merencanakan hal-hal yang baik, maka tubuh kami pun juga mengalami perbaikan. Tapi malam hari ini kami tidak hanya berpikir soal kesehatan badan kami.
Kami mau berpikir mengenai kesehatan mental kami, kesehatan kepribadian kami. Kami dibuat mengerti bahwa secara pribadi kami bisa berubah. Hanya ada orang-orang yang berubah makin jahat, makin kasar, makin egois, makin tua, makin merepotkan, makin kekanak-kanakan, makin tak jelas. Tapi kami juga melihat ada orang-orang yang makin tua, makin bijaksana. Semakin tua, punya penguasaan diri yang luar biasa. Kami melihat orang-orang yang berubah menjadi lebih baik. Dan mereka juga menjadi orang-orang yang sehat. Kami melihat tokoh-tokoh di dunia, orang-orang yang masih menjadi presiden, perdana menteri, memimpin perusahaan pada usia-usia yang lanjut, bahkan sekitar 80 tahun. Mereka mendirikan perusahaan pada usia lanjut. Mereka memimpin negara pada usia-usia yang lanjut. Tentu rakyat memilih mereka bukan tanpa alasan. Mereka melihatnya orang-orang tersebut sehat, jasmani dan rohani. Pandangannya luas, tidak pikun. Dan hari ini kami tahu bahwa itu bukan karena orang itu spesial, tapi mereka melatih dirinya. Dan salah satunya adalah lewat latihan meditasi yang kami sebut hari ini, dalam pembelajaran kelompok ini kami sebut olah nafas. Karena secara teknis dan praktis memang kami mengolah nafas. Mengolah nafas yang mengingatkan kami pada Sang Pemberi nafas, yaitu Tuhan. Kami tarik nafas kehidupan dari Tuhan. Nafas dari Tuhan yang menghidupkan. Nafas dari Tuhan yang mengubah kehidupan kami. Mengubah saraf-saraf kami. Mengubah otak kami. Mengubah kepribadian kami. Kami percaya Tuhan, kalau pada masa tua kami sehat, maka anak cucu kami senang sekali. Punya opa, oma, punya kakek, nenek, punya orang tua yang sehat. Tapi kami percaya mereka lebih senang kalau mereka punya orang tua yang bijaksana. Punya orang tua yang baik hati. Punya orang tua yang tidak merepotkan. Karena itu malam hari ini kami mulai memandang sesuatu yang lebih berharga daripada kesehatan. Yaitu kepribadian yang diubahkan. Ambil nafas dari Tuhan. Nikmati sensasi oksigen yang mengalir, membawa kesegaran. Bahkan kesegaran batin kita. Kesegaran otak kita.
Terima kasih Tuhan buat nafas yang menghidupkan. Nafas yang memulihkan. Kehidupan yang diubahkan. Kalau kami menggunakan istilah Ibu Leong Pitlin dengan New Start, untuk sebuah pola makan yang baru, maka kami mau juga punya sebuah New Start untuk sebuah pola pikir yang baru, pola hidup yang baru, pola hati yang baru. Karena kami tahu Tuhan hari ini bahwa secara ilmiah otak kami bisa berubah. Kepribadian kami bisa berubah. Struktur otak kami bisa berubah. Bahkan mungkin ya Tuhan, sudah lama sekali pasangan kami menunggu perubahan kami. Tapi kami berpikir bahwa kami tidak bisa berubah. Bahkan mungkin kami frustasi dengan diri kami sendiri. Tapi hari ini kami mau memulai sesuatu yang baru dalam hidup kami. Dan kami percaya saya bisa berubah. Saya akan berubah. Terima kasih Tuhan membawa kami dalam sebuah kehidupan menuju pribadi yang lebih baik. Tubuh kami yang sakit atau sehat hanyalah bungkus dari pribadi kami. Kami nggak bisa melawan umur, cepat atau lambat. Tubuh kami akan kembali menjadi tanah, kembali menjadi debu. Harapan kami saat ini Tuhan, saat ini kami bernafas, saat ini kami hidup, tapi kami punya harapan. Saat manusia lahiriah kami semakin melemah karena usia, manusia batiniah kami semakin kuat. Terima kasih Tuhan. Nikmati nafas dari Tuhan. Nikmati setiap aliran oksigen mengalir. Tarik nafas pelan-pelan. Di dalam nafas kehidupan dari Tuhan ada kesembuhan. Tapi kesembuhan yang luar biasa adalah kesembuhan hati. Kesembuhan pikiran. Perubahan kepribadian. Yang akan dilihat, dinikmati, dan dirasakan orang-orang sekitar kita. Kehidupan mulai mengalir, membaik. Suasana keluarga membaik. Suasana di kantor jadi berbeda, membaik.
relasi dengan orang-orang sekitar kita mulai membaik. Dan seperti sebuah keajaiban kehidupan, tubuh kita juga ikut membaik. Kesehatan kita membaik. Tidur kita membaik, kita tidur dengan pulas sampai pagi. Teman-teman mungkin mulai merasakan yang dulu bisa 3-4 kali kencing malam hari, sekarang hanya sekali, bahkan mungkin tidak sama sekali. Karena pikiran memang memengaruhi tubuh. Hati memang mempengaruhi kesehatan. Ambil nafas dan nikmati. Dua 20-30 menit yang berharga dalam hidup ini. Kalau kita bisa pagi hari dan malam hari melakukan olah hati, olah pikir, dan olah rasa. Berbagai cerita kesembuhan mulai terjadi. Kita mulai merasakan tubuh kita pun berbeda. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang dari Tuhan. Nafas yang menyembuhkan. Nafas yang menghidupkan. Menghidupkan harapan kami. Menghidupkan pikiran kami. Tarik nafas pelan-pelan dari Tuhan. Dan lepaskan pelan-pelan dari Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa saat kami berdoa kepada Tuhan, dan kami menarik nafas dari Tuhan, dan nafas dari Tuhan kami alirkan ke bagian-bagian tubuh kami, termasuk ke otak kami. Maka otak kami berubah. Saraf-saraf otak kami disembuhkan. Otak yang mengatur seluruh organ tubuh kami. Otak yang menjadi pusat kendali dari organ-organ tubuh kami, baik jantung, pankreas, empedu, ginjal, limfa, pencernakan, paru-paru, dan juga kelenjar-kelenjar endokrin. Pusat kendalinya adalah di otak kami, baik otak besar, otak kecil, otak depan, neokorteks, otak tengah, hipokampus, amigdala, talamus,
Kami bersyukur kami mendapat informasi bahwa penelitian-penelitian di berbagai perguruan tinggi ataupun klinik dan rumah sakit dari seluruh dunia yang tertarik dengan berbagai macam baik olah nafas ataupun meditasi, baik dari Wim Hof ataupun mindful based stress reduction, mengadakan penelitian mendalam mengenai aktivitas otak. Dan kami menerima laporannya bahwa otak mereka yang berlatih olah nafas atau meditasi, otaknya membaik. Kami mensyukuri ya Tuhan, dan kami melatih bernafas, dan kami percaya otak kami juga membaik. Hati kami membaik, pusat kendali tubuh kami, otak kami membaik, maka tubuh kami juga membaik. Kehidupan kami membaik. Relasi kami membaik. Ini semuanya membawa kepada keseluruhan yang tersambung, yaitu kepribadian kami yang membaik. Kami bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami sembuh. Terima kasih Tuhan, saya sembuh. Terima kasih Tuhan, teman-teman sembuh. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami akan tidur dalam kedamaian. Kami akan mimpi indah. Hati kami tenang. Tubuh kami alkali. Badan kami sehat. Terima kasih Tuhan saat kami tidur. Sepanjang malam kami, nyawa kami, batin kami, pikiran kami istirahat. Tetapi organ-organ tubuh kami mengalami regenerasi sel. Kami akan bangun pagi dengan kesegaran, dengan kesehatan. Nah, malam hari ini kami akan punya tidur yang berkualitas. Sebuah kepribadian baru dalam tubuh kami yang terus diperbaharui dari hari ke hari. Teman-teman silahkan melanjutkan dengan doa pribadi masing-masing. Berdoa menurut iman dan agamanya masing-masing untuk bagian akhir dari olah nafas ini.
Terima kasih Tuhan, kami sudah berolah nafas pada malam hari ini, dan kami akan mengakhiri hari ini, mengakhiri olah nafas hari ini. Amin. Ya, kita sudah selesai. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kita akan berjumpa lagi pagi hari ya, praktek bersama olah nafas pagi. Nah, kalau pagi, setiap pagi kita akan bernafas praktek yang berbeda-beda. Saya sudah post di grup kalau besok kita akan berlatih olah nafas segitiga. Dan seterusnya, tiap hari kita berbeda supaya kita bisa ya mengulang ataupun yang baru. Bagi beberapa grup tertentu mungkin olah nafas segitiga belum pernah, nggak apa-apa ya. Itu olahraga olah nafas yang aman. Sebenarnya yang harus urut itu sebenarnya hanya Wim Hof 1 dan 2. Sebelum 2 maka harus 1. Setelah itu olah nafas body scan dan segitiga itu berbeda. Olah nafas body scan ini olah nafas, mungkin lebih tepatnya dikatakan olah nafas water breathing ya. Sambil tekniknya water breathing, lalu esensinya muatannya body scan. Nah, besok kita olah nafas segitiga, muatannya inner healing dan body scan. Sebenarnya bisa juga sih olah nafasnya segitiga, muatannya body scan, itu bisa. Tapi besok body scan plus inner healing dan seterusnya sampai nanti beberapa teknik itu kita kuasai sampai kita nggak mikir lagi cara bernafasnya, tapi cara bernafas dalam metode olah nafas ya, seperti orang belajar setir mobil, maka pertama kali kita konsentrasi, ngegas, ngerem, waduh kadang gasnya kelebihan, remnya atau yang kelebihan, jadi remnya kejut begitu ya. Kapan rating bisa tegang sekali, tapi begitu sudah pandai menyetir, kayak nggak pakai pikiran lagi, bisa sambil ngobrol ya. Nah, demikian juga dengan olah nafas. Bahkan dalam YouTube kalau diketik yang bahasa Indonesia, plastisitas otak gitu ya. Itu ada penelitian menarik ya. Supir taksi itu di scanning MRI otaknya. Karena tiap hari nyetir selalu berpikir bahwa kalau ke sana itu lewat mana ya kira-kira yang lebih cepat gitu ya. Jadi dia selalu berpikir spasial. Nah, ternyata penelitiannya itu melaporkan bahwa para supir taksi itu kecerdasan spasialnya tinggi. Kecerdasan yang berhubungan dengan dimensi ruang. Jadi ada aja saya liatin YouTube mengenai plastisitas otak gitu ya. Banyak banget ya, tak liatin ini satu persatu gitu lagi nganggur atau sambil ngapain liatin gitu. Ternyata ya memang otak itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Nah, ada yang berubah karena keadaan, ada yang berubah karena pekerjaan. Yang hebat menurut saya kalau secara sadar kita merubahnya. Secara sadar kita melatihnya, melatih otak kita gitu ya. Nah, yang menarik kan olah nafas merubah otak, olah nafas merubah struktur otak. Ini menurut saya
Saya sendiri aja menjadi antusias gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan yang makin hari saya cari gitu. Wah, malah makin terkagum-kagum. Kok bisa begitu ya gitu. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya memang nafas itu kan kayak nyawa, kayak atau bener yang ya mungkin kata yang paling tepat itu ya nafas kehidupan ya. Sehingga kalau yang beragama Kristen ada tuh kitab Yeskiel gitu ya. Katakanlah kepada tulang-tulang yang kering supaya nafas dari utara, nafas dari selatan membangkitkan, menghidupkan tulang-tulang yang berserakan, yang kering, yang mati dihidupkan. Atau kitab Ayub, waktu Ayub sakit itu kan Elihu berkata kepada Ayub, nafas dari Tuhan itu menyembuhkan. Dan Elihu itu sahabat yang benar. Karena Elifas, Bildad, Sofar, Ayub punya 4 sahabat, yang 3 itu nggak benar. Tuhan marah sama Elifas, Bildad, Sofar, tapi Tuhan nggak marah sama Elihu. Waktu kasus Ayub sakit. Jadi sikap terhadap orang sakit itu kadang ada yang salah. Mungkin saya sedikit cerita soal Ayub ya. Ayub kan rumahnya kebakaran, mengalami perampokan, anaknya mati dalam rumah yang terbakar itu gitu ya. Lalu temannya bernama Elifas, Bildad, Sofar, Elihu. Nah, Bildad, Sofar, Elifas ini temannya mengalami kedukaan, perampokan, rumahnya kebakaran gitu ya, malah datang itu kayak istilahnya tuh menghakimi. Kamu pasti punya dosa deh ya, coba ngaku dosa gitu. Jadi malah datang-datang nuduh gitu. Nah, sedangkan Elihu lain. Elihu ya memang menegur Ayub juga, tapi dia beda, menegur sama menghakimi itu beda. Dan Elihu itu terutama menasehati. Nafas dari Tuhan itu menghidupkan. Nafas dari Tuhan itu menghidupkan. Wah, itu kata-kata yang saya baca itu sampai berkali-kali sampai saya hafalin. Nafas dari Tuhan itu menghidupkan. Wah, kenapa ya kok bisa nafas dari Tuhan menghidupkan? Ya namanya nafas dari Tuhan. Tapi ternyata secara ilmiah gitu, merubah struktur otak. Amigdalanya jadi aktif. Prefrontal cortex-nya mengembang. Memori bisa di recovery. Daya ingat bisa naik. Wah, makin dapat pelajaran-pelajaran ilmiahnya mengenai pengaruh olah nafas pada otak, udah terkagum-kagum. Belum lagi olah nafas pada sistem hormonal, terkagum-kagum. Wah, jadi semakin semangat saya belajar tentang hal-hal seperti ini. Dan yang lebih menarik lagi, ya bukan teorinya ya, teori mah bisa diperdebatkan, yang malah jadi bertengkar. Tapi praktek terus merasakan gitu. Sampai yang istri saya bingung itu, kok kamu bisa sih tutup mata, cetek, nyamuknya kena, cetek, kena. Ya, saya juga nggak tahu kenapa jadi bisa begitu, gitu. Ya, telinga saya jadi peka, dengar sesuatu, gitu. Istri saya nggak dengar, saya dengar tuh ada orang itu ketok-ketok pagar tuh. Kamu dengar? Iya. Kok kayak nggak ada suara? Coba dah, gitu. Dia tengok dari jendela, bener ada, gitu. Jadi ada beberapa kepekaan yang dilatih, gitu ya. Makanya dulu memang sempat heboh kan, ada orang yang bisa dengan tutup mata gitu dalam rumah gitu ya. Di luar pagar nggak kelihatan. Ada 3 mobil datang. 3 atau 2? 3. Orang keluar nengok bener 3 gitu ya. Itu ya emang hal-hal yang antara percaya nggak percaya, tapi itu bisa kejadian. Ya, itu selingan saja. Dan sebenarnya juga nggak perlu ya sampai bisa menghitung mobil di luar sana. Yang penting pokoknya sembuh aja dan sehat. Soal kepekaan-kepekaan yang muncul ya nanti kalau teman-teman juga mulai mengalami ya WA saya aja. Yang pasti saya bisa nangkep nyamuk tanpa melihat. Tutup mata, merem, cetek, cetek. Sebelah kiri 50 cm, cetek gitu. Nggak pakai begini-begini gitu, nggak cetek gitu, kena gitu ya. Istri saya udah mulai bingung-bingung aja gitu. Ya, itu selingan cerita pada malam hari ini, apa yang saya alami. Mudah-mudahan nanti saya bisa jelaskan kenapanya. Selamat malam, selamat beristirahat.